yasrifu su illallah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang pertama kita khususkan kepada almarhum guru kita semua, guru kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburnya menjadi taman daripada taman surga. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Al-Fatihah yang kedua kepada mu'allif kitab, semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Nah, ini hadis keempat. Hadis yang keempat. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-haditsul rabi'u. Al-haditsul rabi'u, hadis yang keempat. An Ibrahim. Terus An Alqamah. An Ibrahim an Alqamah an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ibrahim Alqamah an Abdillah, anaknya Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai mereka. Kalau dia bilang anhum, berarti semua periwayat sahabat ini termasuk orang-orang yang beriman dan termasuk orang-orang yang muslim. Semua dari Ibrahim an Alqamah, dari Abdillah anaknya Mas'ud radhiyallahu anhu, maka semua yang meriwayatkan hadis ini adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam, sehingga digunakan domir anhum, yaitu mereka. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridai mereka. Terus Qala telah berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ta'allama, barang siapa yang belajar atau mempelajari suatu bab. Baban itu adalah isim yang bermakna satu, yaitu isim mufrad. Baban atau suatu bab, nakirah juga dia itu. Berarti bab yang mempelajari tentang suatu ilmu. Entah ilmu apa, ilmu dunia, ilmu akhirat, yang penting belajar suatu ilmu. Barang siapa yang belajar suatu bab daripada ilmu yang tabi'u bihi, yang akan mendatangkan manfaat dengannya. Siapanya itu? Orang yang mempelajari ilmu tersebut. Maka dia subjeknya, bukan objek. Orang yang mempelajari ilmu tersebut.
Barang siapa yang mempelajari satu bab daripada ilmu, sak bau datang manfaat untuk diri mesa, belajar tentang ilmu agama yang akan mendatangkan manfaat kepada dirinya sendiri, maka itu adalah terus fi akhiratihi wad dunya. Nah, fi akhiratihi yang akan mendatangkan manfaat di dalam akhirat maupun di dunianya. Entah itu mempelajari ilmu agama maupun ilmu dunia, entah ilmu kampus maupun ilmu akhirat, sama. A'tahullahu khairan lahu. A'tahullahu khairan lahu, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baginya. Min umurid dunya. Min umurid dunya, dari umur dunia. Sab'ata alafi sanatin. Sab'ata alafi sanatin. Sab'ata itu 7, alafin ribu, sanatin tahun. Berarti dia akan diberikan 7.000 tahun. Pahalanya orang yang mempelajari satu bab daripada ilmu yang akan mendatangkan manfaat dari hidupnya di dunia maupun di akhirat, akan diberikan oleh Allah 7 kebaikan, 7.000 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus orang yang puasa nahariha, di waktu siangnya, pahala kan dengan puasa 7.000 tahun. Kan dengan saya belajar satu bab daripada ilmu. Kita ni hampir bab belajar ilmu. Wah, dan putih tombak hasil duit. Dia buat sebagai murid nu kanan dia tahu entar dia balas jasa guru kan. Terus wa qiyama layaliha. Wa qiyama layaliha, malik sembahyang malam dia balik di bulan puasa tu. 7.000 tahun malik sembahyang malam. Arab berumur 7.000 tahun dia. Kita paling tok ilmu umur tu 70 lah, open. Lagi zaman nangkeun kakanan macam model. Selaku instan, temak di umur petang dasa melain apa hidangkan. Luar biasa. Terus Makbulan khairan mardudin. Makbulan, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ghaira mardudin, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mulia dengan saya belajar satu bab daripada ilmu tersebut. Makanya kita harus belajar. Yang paling penting sehari itu membaca suatu konten atau apa. Biar kita mendapatkan ilmu sedikit, biar bertambah ilmu kita sedikit demi sedikit. Terus An Ibrahim, lagi diwararkan oleh An Ibrahim daripada Ibrahim, An Alqamah, An Alqamah, An Abdillahi radhiyallahu anhu. Ini hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Alqamah Abdillah radhiyallahu anhu. Qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Qur'an, qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an, a'malul mukaffiyin, a'malul mukaffiyina, itu adalah amal-amal orang yang sangat mencukupi. Wa salatu a'malul ajizi, Wassalatu, dan solat itu adalah amal-amal orang yang lemah. Wasamu amalul fuqara, Dan puasa itu adalah amalnya orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Kita nun sebenarnya tinggal dia baca Al-Quran, tinggal dia solat, tinggal dia puasa, termasuk kita sudah akan belajar babun min babil ilmi, satu bab daripada ilmu. Terus wa tasbihul a'malun nisa, wa tasbihu, dan tasbih itu a'malun nisa, amalnya orang-orang yang perempuan, amal dengan nina tasbih. wa sadaqa amalul asfiya, Wa sadaqatu amal askhia, dan sedekah itu adalah amal-amal orang-orang yang askhia. Apa itu orang-orang askhia? Orang-orang yang malu,
orang-orang yang tidak menampakkan dia punya amal sedekah itu. وتفكر أعمال الضعفاء. Wa tafakuri dan berpikir a'malud du'afa, perbuatannya atau amalnya orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Dengan lemah memikirkan tentang apa? Memikirkan tentang tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, berpikir tentang makhluknya, kejadian-kejadian yang sudah diadakan oleh Allah SWT di atas muka bumi ini. Sehingga ada hadis mengatakan kayak tadi itu, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, berpikirlah kamu tentang makhluknya Allah, jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak boleh memikirkan zat Allah? Lianna aqlal insanu qasiratun wa ajizun. Akal manusia itu dia terbatas dan lemah. Dia bau pikiran zat Allah Subhanahu wa taala. Ala adullukum ala a'mali abtal. Apakah maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu atas amal-amal yang dapat membatalkan tersebut, perbuatan tersebut? Kila sebagian ulama, sebagian sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma a'malul abtali, manakah amal-amal yang dapat membatalkan perbuatan tersebut? Qala, Rasulullah menjawab, talabul ilmi, menuntut ilmu, maka sesungguhnya adalah ilmu itu cahaya orang-orang yang beriman di atas dunia dan di atas akhir dan di dalam akhir. Menuntut ilmu itu adalah cahaya orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Itulah kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Sehingga banyak hadis yang menerangkan tentang menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Talabul ilmi minal mahdi ila mahdi. Banyak hadis yang menerangkan tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah tidak ada batasnya. Terkadang itu batasin kita karena menuntut ilmu. Wandek semua menuntut ilmu. Itu tidak baik mengatakan seperti itu. Walaupun sebagaimana tuanya kita harus menuntut ilmu sampai kita masuk ke dalam lahat. Itu lahat.